Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Mira Febrina Master of Science yang telah mempercayakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang ekskresi obat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrina Azura dengan NIM 2301039 selaku moderator dari kelompok 5. Di sini saya tentunya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Alia Naomi Ramadanti, Dalton Harbenaran Harahap, Nazwa Aura Azahra, Nisrina Tri Fauziah, Rusmanila Putri, Syarifah Naura, dan Yulan Febiana. Obat. Obat adalah bahan panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Fase farmakokinetik, yaitu perjalanan obat mulai dari titik masuk obat ke dalam badan hingga mencapai tempat aksinya. Fase ini meliputi selama obat diangkut ke organ yang ditentukan setelah obat dilepas dari sediaan. Obat mengalami proses ADME. 1. Absorpsi, 2. Distribusi, 3. Metabolisme, 4. Ekskresi. Ekskresi obat adalah pengeluaran zat-zat sisa oleh hasil metabolisme obat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan merupakan langkah terakhir dalam proses ADME. Selanjutnya yaitu jalur-jalur ekskresi obat. Yang pertama ginjal dengan urin, yang kedua empedu dan usus dengan feses, yang ketiga paru-paru dengan udara ekspirasi, yang keempat kulit dengan keringat, dan yang terakhir air susu ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekskresi obat di ginjal dan mekanismenya. Yang pertama yaitu ada filtrasi glomerulus. Pada tahap filtrasi glomerulus akan menghasilkan ultrafiltrat, yaitu plasma minus protein, di mana semua obat bebas akan terfiltrasi, sedangkan obat yang terikat protein tidak akan terfiltrasi. Yang kedua yaitu ada sekresi aktif tubular. Sekresi aktif tubular merupakan proses sekresi yang paling cepat melalui ginjal. Pada proses ini menggunakan dua sistem transport, yaitu asam lemah dan basa lemah. Ada nomor 3, reabsorpsi tubulus distal. Pada proses tubulus distal, obat dapat direabsorpsi kembali di tubular baik secara aktif maupun pasif, di mana reabsorpsi obat-obatan asam atau basa dipengaruhi oleh pH urin dan pKa obat. Obat-obatan yang bersifat lipofilik akan diekskresikan lebih lambat dibanding obat-obatan hidrofilik. Contohnya furosemid, piridoksin, dan daptomisin. Ekskresi obat di empedu dan usus. Ekskresi obat yang kedua adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Senyawa yang diekskresikan adalah senyawa dengan berat molekul lebih dari 500 senyawa dengan gugus polar yang kuat atau konjugat glukuronida, ekskresi melalui difusi maupun transport aktif. Contoh obat glikosida digitalis, kolesterol steroid, indometasin penisilin, eritromisin, rifampisin. Ekskresi obat di paru-paru. Obat yang diberikan melalui pernapasan akan diekskresikan melalui pengeluaran gas lewat paru-paru. Ekskresi senyawa yang menguap tergantung pada landaian tekanan darah dan udara pernapasan. Proses yang terjadi adalah difusi. Contoh obat salbutamol dan Ventolin inhaler. Selanjutnya ialah ekskresi obat di kulit. Ekskresi obat oleh kelenjar keringat dapat terjadi namun tidak signifikan secara kuantitatif. Karena volume keringat yang dihasilkan kecil, keringat adalah cairan yang diproduksi oleh kelenjar yang terdistribusi secara luas di permukaan kulit yang hangat. Tujuan utama produksi keringat untuk mengatur suhu panas, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Contoh obat yang diekskresikan di kulit ialah alkohol dan bromida. Baiklah, selanjutnya ialah ekskresi obat melalui air susu ibu. Selama menyusui, beberapa obat dan metabolitnya juga dapat diekskresikan melalui air susu ibu dan diberikan kepada bayi selama pemberian makan. Beberapa obat-obatan dapat melewati ke ASI dalam jumlah yang bervariasi. Oleh karena itu, harus diperhatikan karena dapat menimbulkan efek farmakologi atau toksisi pada bayi.
Contoh obat yang diekskresikan melalui air susu ibu ialah diazepam. Renal clearance atau clearance renal adalah pembersihan obat dari volume darah per satuan waktu melalui ginjal. Nah, bukan merupakan jumlah obat yang dibersihkan, tetapi merupakan volume darah yang dibersihkan dari kandungan obat dalam satu periode waktu. Clearance renal itu dapat didefinisikan laju ekskresi obat lewat urin dibagi konsentrasi obat dalam plasma. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi obat itu yang pertama ada sifat fisikokimia, yang mana ada berat molekul, pKa, dan kelarutan dalam ekskresi. Kemudian faktor yang mempengaruhi kedua yaitu pH urin. pH urin yang bersifat basa itu dapat mengekskresikan zat aktif asam lemah. pH urin yang bersifat asam akan mengekskresikan zat aktif basa lemah. Jika pH urin tidak mengekskresikan zat aktif yang sesuai, maka akan terjadi reabsorpsi karena terbentuk senyawa yang tidak terionisasi yang cenderung larut dalam lemak. Sebaliknya, jika urin mengekskresikan zat aktif yang sesuai, maka senyawa yang terbentuk akan terionisasi sehingga akan lebih mudah larut dalam air dan akan diekskresi dalam urin lebih cepat. Kemudian ada kondisi patologis. Kondisi itu artinya ada kelainan atau penyakit. Jika hal tersebut terjadi pada organ ekskresi, akan mempengaruhi efektivitas atau laju ekskresi zat tersebut, seperti penyakit glomerulonefritis pada ginjal, gagal ginjal yang akan menghambat aliran urin. Kemudian ada faktor usia. Usia itu mempengaruhi proses ekskresi. Penurunan fungsi organ menurun 30% pada saat usia 65 tahun. Usia lansia dengan usia muda akan berbeda laju ekskresinya, lebih lambat pada usia lansia. Sehingga jika ekskresinya lambat akan banyak obat yang menumpuk yang menyebabkan efek samping. Faktor yang terakhir itu ada interaksi obat. Beberapa obat dapat mempercepat ekskresi obat lainnya. Hal ini terjadi karena obat-obatan tersebut dapat meningkatkan aktivitas enzim metabolisme obat di hati. Akibatnya, obat-obatan yang dimetabolisme di hati akan lebih cepat dieliminasi dari tubuh. Contohnya, interaksi antara rifampisin dan kontrasepsi oral atau pil KB. Nah, rifampisin itu adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi tuberkulosis dan infeksi lainnya. Rifampisin ini dapat meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat di hati. Jika mengonsumsi rifampisin bersamaan dengan kontrasepsi oral atau pil KB, di mana pil KB ini berfungsi untuk mengurangi atau agar tidak terjadi risiko kehamilan. Jika kita minum secara bersamaan, maka rifampisin ini dapat mempercepat ekskresi dari kontrasepsi oral pil KB tadi, di mana rifampisin ini akan dapat mengurangi efektivitas dari kontrasepsi oral. Kesimpulan dari keseluruhan presentasi bahwa ekskresi obat adalah proses krusial di mana tubuh mengeluarkan obat-obatan yang telah digunakan melalui berbagai sistem seperti ginjal, hati, kulit, dan saluran pernapasan. Proses ini membantu menjaga keseimbangan zat-zat di dalam tubuh. Contoh obat-obatan yang diekskresikan meliputi antibiotik, analgesik, dan antidepresan. Pemahaman yang baik mengenai mekanisme ekskresi ini sangat penting dalam pengaturan dosis dan pencegahan efek samping obat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.